Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, walaupun tidak ada di sini, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Studi Islam, Bapak Dr. Santoso MSI. Sekaligus beliau adalah Ketua Asosiasi Psikologi Islam di Riau. Yang saya hormati segenap Prodi, Sekretaris, dan saudara semua yang ada di UNBI, segenap sivitas akademika yang ada di UNBI. Dan yang saya banggakan, yang saya muliakan, para guru yang sudah hadir di sini dari berbagai sekolah. Ini pengalaman pertama bagi saya. Pengalaman pertama ada di sini dan pengalaman pertama saya hadir ke Riau. Jadi baru kali pertama di sini. Yang saya hormati juga ada para mahasiswa yang sudah hadir. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan yang tidak lupa terima kasih kepada moderator Bu Aja. Sebenarnya saya agak kurang pede di sini karena bicaranya di samping psikolog ya. Dan ada di antara kita juga seorang psikolog, beliau Kapolri di Psikologi Islam ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu kita datang dari Jogja kemarin sampai di sini Ahad jam 1.30 ya. Alhamdulillah dijemput dan disambut hangat ya. Kami merasa seperti pulang ke rumah ya, seperti keluarga. Dan di sini kenapa juga disebut keluarga? Yang pertama Universitas Muhammadiyah, sesama Muhammadiyah. Jadi seperti kita bertemu dengan saudara. Yang kedua, hadir kami di sini juga bertemu dengan para alumni, yaitu alumni S3 Psikologi Pendidikan Islam. Termasuk yang terhormat ada Pak Baidarus, beliau adalah alumni PPI, Pak Santoso alumni PPI, dan saya sendiri juga alumni PPI. Alhamdulillah di sini ada beberapa, dan satu lagi yang terhormat ada Ibu Dr. Eniwati, beliau juga alumni PPI. Baik, jadi ini menunjukkan bahwa kami hadir ke sini seperti ya sebagai layaknya saudara. Dan saya di sini kalau menyampaikan materi itu, sepertinya ini lebih kepada sharing pengalaman ya, sharing informasi saja. Nanti kita lebih ke diskusi. Baik, tadi ada disampaikan ada ini supaya lebih karena ini ada ibu guru ya, boleh sampai melihat ke slide yang sudah ditayangkan. Tema yang diusulkan pada hari ini adalah psikologi Islam menjawab persoalan degradasi moral remaja. Nanti untuk psikologi Islamnya kita lebih kepada Pak Santoso sebagai ketua API di Riau ya. Baik Bapak Ibu Guru, adik-adik semuanya, teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang degradasi moral remaja, kita lihat dulu remajanya. Kenapa degradasi moral itu adanya pada remaja? Kenapa kenakalan itu adanya pada remaja? Jarang ya mendengar kenakalan orang dewasa, padahal banyak juga ya. Jarang kita dengar kenakalan orang tua, kenakalan anak-anak, tetapi yang sering kita kenal, kita baca itu adalah kenakalan remaja. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita lihat remaja itu dulu. Apa, siapa, kapan disebut dia remaja? Secara umum yang disebut remaja itu pada usia adalah 12 sampai dengan 21 tahun. Ini sebenarnya untuk perempuan. Untuk laki-laki sama juga, tapi beda setahun. Kalau laki-laki pada umumnya banyak yang menyepakatinya itu lebih dari 21, yaitu usia 22 ya. Dari 11 sampai 22 usianya.
Nah, Bapak Ibu guru yang hadir di sini, kalau kita perhatikan usia 12 sampai 22 tahun atau 21 tahun, itu ada di sekolah mana saja, Bu? SMP, SMA, dan juga kuliah ya. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi perhatian. Kenapa? Ada apa pada remaja? Walaupun bisa dibagikan ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir, tapi pada umumnya itulah yang disebut dengan remaja ketika mereka itu sudah ada di SMP dan setelahnya sampai dengan kuliah kira-kira usia 21 tahun ya. Ada apa dengan remaja? Kita sebelum lihat masalah remaja itu kita lihat dulu kenapa, ada apa dengan remaja, definisi remaja kenapa ya. Nah, remaja ada di slide berikutnya itu disebutkan oleh para tokoh. Sekilas ingin kita sampaikan ya, kenapa ada apa, kenapa bermasalah remaja itu. Jadi secara psikis dan secara fisik mereka itu mengalami perubahan, terjadinya puber ya. Kalau perempuan kemudian mohon maaf sudah 8 bulan ya, perubahan fisik yang dialami oleh seorang baik laki-laki maupun perempuan, apakah ini karena sudah dewasa semuanya, ada mimpi basah, kemudian datang bulan pada perempuan itu gejala fisik, persoalan yang terjadi pada fisik, tetapi itu fisiknya mempengaruhi kepada psikis, dia ya. Dapat persetujuan dari psikolog dulu ya. Mensahibkan apa betul bangga gitu ya. Jadi perubahan fisik itu ternyata memberikan pengaruh kepada psikis. Ketika dulu anak-anak semuanya diatur ya, diatur oleh orang tuanya. Kalau makan disiapin, makan disuapin. Beranjak remaja mulai mengalami perubahan. Beda dengan perubahan fisik tadi, beda perlakuan orang tua itu sudah mengalami perubahan. Nah, pada masa inilah juga muncul berbagai macam hal pada diri remaja ya. Ada sikap-sikap yang ingin dia berubah sikapnya. Kalau biasanya tergantung kepada orang tua. Tetapi pada usia ketika dia mulai SMP, SMA, dia menemukan yang lain. Apa yang dia temukan? Dia menemukan teman sebaya. Kadang-kadang teman sebayanya itu bagi dia lebih penting daripada orang tua ya. Saking pentingnya kadang dia lebih mendengarkan teman sebayanya daripada orang tua. Ada kondisi seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan dan tidak membacakan satu persatu. Tetapi masa remaja ini adalah masa kalau kita bisa menjaganya dengan baik, ini masa yang sangat potensial untuk mengarahkannya pada hal yang baik. Tetapi jika pada masa ini kita tidak bisa mengarahkannya, mengelola emosinya dengan baik, itu juga menjatuhkan dia pada stres. Ada beberapa perilaku kalau tidak kita jaga dengan baik. Tadi disebutkan misalnya narkoba, ya. Mungkin Bapak Ibu juga masih hangat di memori ada kejadian, mohon maaf misalnya berita di Ponorogo ya. Gitu banyak remaja yang minta untuk dispensasi nikah dini. Kenapa? Karena banyak yang hamil di luar nikah pada usia dini. Nah, ini remaja. Belum lagi kita mendengar masalah bullying. Padahal di sekolah yang memang kalau kita perhatikan tidak menyebutkan nama sekolahnya, tapi itu sekolahnya ya sekolah yang favorit, sekolah yang bagus. Tapi sampai ada siswa yang meninggal dibully. Dan itu terjadi pada usia remaja. Pada usia ini mereka mencoba untuk melakukan suatu hal-hal yang baru. Ketika orang tua dan gurunya tidak menemani dengan baik, maka dia bisa melakukan hal-hal yang di luar. Muncul gejolak-gejolak, hal-hal baru yang ingin dia lakukan. Ini yang terjadi pada remaja. Dia mulai meninggalkan masa anak-anaknya yang semuanya diatur oleh orang tua. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian orang tua tidak lagi mengaturnya? Oke. Kita lihat apa saja ya kemudian secara karakteristik secara umum ya perkembangan remaja. Apa yang terjadi? Muncul kegelisahan. Kenapa muncul gelisah? Karena sudah mulai beranjak dari masa kanak-kanaknya yang dimanjakan orang tua. Kalau dimanjakan, yang semuanya diatur oleh orang tua tadi seperti saya sampaikan. Nah, kemudian mulai muncul
keinginan-keinginan yang berbeda seperti masa kanak-kanaknya. Lalu muncullah pertentangan di dalam dirinya itu. Apakah dia bisa melakukannya atau tidak? Nah, ini sangat erat kaitan dengan tadi disampaikan arus informasi yang begitu luas ya. Ketika anak-anak melihat ketika anak-anak akhir masuk ke periode awal remaja, disambut dengan gadget, dengan informasi yang berbagai macam. Apakah mereka bisa memahaminya ya dengan baik ketika melihat? Kadang tidak sengaja ya, ada informasi anak-anak yang sedang belajar. Ini parahnya lagi kemarin ketika ditambah lagi ya kondisinya ketika kita belajar kemarin dengan online. Yang biasanya nggak ketemu dengan gadget, gara-gara belajar dengan online dan belajar jarak jauh di rumah, kan anak-anak diharuskan untuk punya gadget atau gadget orang tua. Nah, ketika melihat pelajaran mencari suatu informasi, nah, tidak selamanya yang dicari ketemu. Karena di studio ada gambar macam-macam, ada nah itu rasa ingin tahu remaja itu sangat kuat, sangat tinggi. Nah, mereka ingin menemukan sesuatu yang baru remaja itu. Mereka ingin melakukan sesuatu yang baru, menemukan yang baru, melakukan yang baru dengan perilaku yang baru yang beda dengan anak-anak. Dan mereka melihat hal yang baru di gadget. Lalu mereka mencoba untuk mempraktekkannya. Ketemu dengan remaja yang sama. Nah, dapatlah solusi yang sama. Akhirnya muncullah kenakalan remaja, degradasi moral yang tadi disebutkan. Jadi kondisi seperti itu, apakah salah remaja? Tidak seutuhnya salah remaja. Karena setiap kesalahan atau setiap apapun yang terjadi jarang sekali ada penyebab yang tunggal ya. Pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ini kita lihat dulu kenapa remaja seperti itu. Karena memang secara fisik mereka sudah berubah. Nah, munculnya hormon-hormon yang baru yang mempengaruhi kegiatan perilakunya itu juga berubah karena munculnya dari beberapa aspek di tubuhnya sendiri, di fisiknya berubah sehingga psikis juga ikut berpengaruh ya. Muncul ada persoalan, mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, apa saja emosi yang dialami oleh remaja ya? Emosi. Ketika disebut emosi, Bapak Ibu semuanya, sekarang sering kalau orang awam memberikan emosi itu sepertinya emosinya yang didefinisi sebagai emosi itu marah. Bu Ajeng, mohon maaf, Bu Ajeng ini emosian ya namanya ya. Nah, ini maksudnya apa? Marah ya. Ngomongnya santai aja lah, jangan emosi. Maksudnya apa? Marah ya. Tapi sebenarnya makna emosi itu luas dan marah itu salah satu dari emosi. Nah, emosi remaja bisa marah, tetapi mereka juga sedih. Nah, rasa ini bergejolak bagi remaja pada usia tadi. Nah, 12 sampai 21 tahun itu masa-masa yang mereka mengalami emosi-emosi yang seperti ini dan sulit dikontrol. Kapan mereka mulai netral? Kalau yang laki-laki itu di atas usia 18 tahun baru bisa. Nah, tetapi masa-masa yang tadi usia remaja awal dan tengah itu susah bagi mereka untuk mengontrol emosi, berpikir dengan jernih itu sulit dan mudah sekali terpengaruh. Bisa dipengaruhi oleh tadi gadget, bisa dipengaruhi oleh teman sebaya yang kebetulan memang kurang bagus di dalam pendidikan. Nah, hingga ketemu lah yang kurang bagus, ketemu yang ragu-ragu, ketemu yang nggak bagus, mungkin terjadilah yang tidak diinginkan. Macam emosinya ada emosi marah, emosi kesedihan, ada rasa takut, ada rasa cinta. Ditambah dengan persoalan cinta bagi remaja. Ini juga muncul yang kemarin itu di Ponorogo. Itu selain karena pengaruh digital juga karena perasaan cinta para remaja. Ya. Baik, ini untuk menghemat waktu kita lanjut lagi masalah moral remaja ini masuk ke masalah moral remaja. Jadi banyak sekali ya persoalan-persoalan yang muncul. Bisa jadi kesalahan yang dilakukan tidak merusak orang lain, tetapi merusak dirinya. Contohnya apa? Penyalahan obat-obat. Ya dia nggak mengganggu orang lain, tapi psikisnya itu terpengaruhi, rusak. Ya. Ada juga perilaku mereka yang kemudian menghancurkan orang lain.
melukai orang lain, nah, seperti sampai pada perkelahian atau sampai pada pembunuhan. Beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa baru yang kemudian saya tidak sebutkan universitasnya, tetapi yang mengalami karena tidak bisa mengontrol emosi hingga mengambil tindakan bunuh diri. Itu pada usia remaja. Tidak menyakiti orang lain, tetapi menghancurkan dirinya sendiri. Bisa terjadi. Nah, ada juga yang remaja sekarang itu juga termasuk dalam degradasi moral, tidak menghormati orang tua, ya. Kemudian bicaranya kasar, itu pada level yang kalau kita anak kecil sebenarnya nggak kecil ya, udah nggak sopan lagi ada. Tetapi pada level yang besar tadi yang bisa merusak orang lain sampai ke mencuri. Mungkin beritanya sampai ke sini, kejadian yang ada di Jogja di Tugu 0 km itu, yang ada yang dibacok itu. Nah itu kan usia remaja juga. Jadi banyak sekali kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti itu. Kenapa? Karena memang pada usia remaja itu usia mereka ingin melakukan sesuatu. Bahkan itu apa namanya ya? Beberapa waktu yang lalu malah heboh di Jogja dengan kejadian-kejadian seperti itu hingga jarang yang berani keluar malam. Kenapa? Wajar terjadi begitu karena memang masa remaja seperti itu. Tetapi seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Tadi nanti selanjutnya kita bicarakan apa peran kita sebagai orang tua, apa peran kita sebagai guru untuk menemani remaja bertumbuh dengan sehat. Tidak juga kita bisa mematikan, tidak boleh mematikan emosi anak. Nanti hilang emosinya, nanti hilang daya mereka cara menyelesaikan masalah. Nah, ini mungkin agak ini sedikit ya. Kalau misalnya anak-anak lagi rewel, menangis, lalu langsung dikasihkan solusi, itu sebenarnya tidak bagus. Karena mereka tidak belajar bagaimana cara mengelola emosinya. Kadang-kadang orang tua tidak sanggup mendengar ya tangisannya atau ulahnya, lihat wajahnya biar cepat tersenyum, dia langsung diberikan apa yang diminta, langsung diberikan. Ya sudah nih, ibu berikan. Ya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Biar aja begitu sebentar untuk dia itu belajar mengenal emosinya. Dan seharusnya memang orang tua menemani, memberi tahu bahwa emosinya tadi, walaupun setelah itu diam sebentar. Karena kalau dalam Islam kan juga diajarkan, kalau lagi marah sambil berdiri maka duduk, ya, silakan berwudu. Jadi memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk mengenal ini emosi apa. Tetapi dalam diam, tunggu sebentar. Setelah itu kita akan bicara dengan anak. Tadi lagi apa? Kenapa begitu? Baru kemudian kita berikan solusi. Artinya ada jeda untuk anak-anak mengenal emosinya, supaya dia juga menjadi anak yang cerdas dalam mengelola emosi. Karena dia akan meninggalkan masa remajanya. Jika ada persoalan masa remaja, kalau dalam psikologi disebut tugas perkembangan ya, tugas perkembangan. Jadi setiap periode mulai dari kecil, dari bayi, anak-anak, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, sampai masuk dewasa awal, dewasa akhir, semuanya itu memiliki tugas perkembangan masing-masing. Dan semuanya mestinya dilewati dengan baik, sesuai dengan tugas perkembangan masing-masing. Nah, sampai pada remaja itu adalah ketika dia mengalami persoalan, ditolak misalnya, dia suka pada seseorang tapi ditolak. Mestinya seorang remaja itu bisa, kalau dalam rumah tangga yang penuh dengan kehangatan, dia akan berani cerita ke ayahnya, dia berani cerita ke ibunya, atau dia cerita kepada saudaranya. Kalau dari awal itu dibangun. Nah, apa yang menyebabkan sekarang remaja tidak lagi cerita kepada orang tua? Karena ketika dia cerita, orang tua langsung marah. Orang tua langsung marah. Tak boleh begitu, langsung tak boleh. Padahal orang tua dulu juga punya rasa yang sama. Kadang-kadang orang tua lupa, saya dulu juga pernah punya rasa begitu, ya. Harusnya mengenang kembali remaja dulu. Tidak boleh menyamakan usia kita sekarang dewasa, orang tua lalu disamakan dengan usia remaja sekarang, ya jelas jauh berbeda ya. Ketika bicara dengan remaja, maka kita mesti memposisikan diri masa-masa remaja kita dulu bagaimana. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada rasa itu ya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke yang berikutnya ya. Apa yang bisa kita lakukan ya? Yang harus dilakukan itu adalah membangun komunikasi.
membangun komunikasi dengan remaja. Nah, membangun komunikasi dengan remaja itu ya remaja dalam arti sebagai anak kita, dan juga karena di sini hadir Bapak Ibu guru, membangun komunikasi dengan siswa. Saya dulu lebih lama menjadi guru ketimbang menjadi dosen, Bapak Ibu. Saya mengajar di sekolah Sukma Bangsa, itu sekolah yang dibangun karena karena gempa bumi dan tsunami di Aceh dari 2004. Saya sempat mengajar di SD, di SMP, dan di SMA. Ada beberapa anak itu ketika masuk ruang terlambat berani untuk cerita ke gurunya. Kenapa? Karena gurunya mau mendengar. Diberi ruang dulu, diberikan kesempatan kepada siswa untuk bercerita. Walaupun kemudian akan diberikan hukuman atau ya pasti ada ya ajaran yang diberikan, tetapi perlu kita mendengarkan mereka. Kalau dari awal sudah kita stop dan marah-marah, udah besok nggak mau cerita lagi. Itu salah satu. Nah, kalau sebagai orang tua untuk anak, maka komunikasi yang perlu dibangun adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu kita memberikan dia ruang untuk bercerita dan bahkan jadikan dia teman untuk kita berbagi. Karena kalau masih anak 7 tahun pertama dia dijadikan raja, ya. Kemudian 7 tahun berikutnya dijadikan tawanan. 7 tahun berikutnya adalah tamali dengan dikolek. 7 tahun berikutnya dijadikan sahabat sebagai teman. Nah, pada usia remaja ini adalah usia teman. Nah, jadi berkomunikasi dengan baik, dengan efektif, artinya dijadikan dia itu sebagai teman untuk bercerita. Langsung saja mungkin bisa dilihat salah satu contohnya di slide berikutnya itu contoh komunikasi orang tua dan anak dalam Al-Quran. Nah, ini masuk sedikit ke psikologi Islamnya, Pak. Nah, misalnya kita melihat di dalam Al-Quran itu bagaimana komunikasi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, semestinya karena dapat perintah langsung dari Allah, tidak perlu lagi tanya sama anaknya, langsung aja sembelih, itu kan perintah dari Allah. Tapi lihatlah kisahnya, Al-Qurannya kita bisa lihat. Nabi Ibrahim bertanya dulu kepada Nabi Ismail, pikirkan bagaimana pendapatmu. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ada perintah dari Allah untuk menyembelihmu, ditanya lagi kepada anak. Ini apa ya? Ini kita bisa mengambil maknanya bahwa jika seorang rasul ya, seorang nabi, ketika ada perintah langsung dari Allah, masih mengajak anaknya untuk berdiskusi. Jadi kita bisa mengambil pelajaran padahal yang seperti itu. Nah, begitu juga dalam hal keseharian kita. Jika ada persoalan-persoalan, maka lebih baik itu dikomunikasikan. Nah, dalam psikologi juga bukan hanya dalam hal itu ya, dalam semua orang saya pikir kalau kita diajak diskusi itu dianggap ada kan Pak ya, dianggap kita menghargai ya. Walaupun keputusannya nanti adalah keputusan orang tua, tetapi dia sudah merasa saya dianggap ada, saya dihargai. Nah, itu satu. Yang kedua, sebenarnya itu meningkatkan kreativitas berpikir anak. Sudah mulai sejak kecil diajarkan untuk berpikir. Kalau ada masalah, ajak dia untuk mencari solusi. Walaupun orang tuanya sudah ada solusi sebenarnya. Kalau menurut saya begini mah, ya. Kalau begini nanti hasilnya begini ya. Tapi kalau kita coba cara begini gimana? Walaupun sebenarnya orang tua sudah punya solusinya, tapi layak untuk diajak remaja itu untuk berkomunikasi. Nah, selain membina komunikasi yang baik, bahasanya juga harus diingat ya. Bahasa berkomunikasi dengan baik dengan anak itu komunikasi layaknya kita bicara dengan sahabat yang baik. Jangan selalu mendikte harus begini, harus begitu. Tapi layaknya seorang sahabat yang kalau Bapak Ibu bicara dengan teman, ya, layaknya kita ajak berdiskusi. Nah, itu komunikasi yang baik. Kemudian juga tidak lupa bersabar. Tentu saja butuh kesabaran dalam pendidikan. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah terlanjur salah, bagaimana caranya? Apakah langsung ditegur dan disalah-salahkan? Boleh menegur anak, tetapi tidak boleh lebih dari 1 menit. Tetapi dalam
ketika kita menegurnya dalam 1 menit itu pun harus dibagi menjadi 2. Setengah menit beri pujian dulu, 1 menit baru disalahkan. Kenapa? Karena kalau semuanya disalahkan, dia nggak akan susah untuk bangkit lagi. Coba dipikirkan ke diri kita sendiri masing-masing terlalu baik. Kalau ada atasan, kita guru ya, disalah-salahin oleh atasan, ya. Satu kejadiannya begitu. Pada peristiwa yang lain kita memang salah, tetapi sebelum kita disalahkan, kok kamu bisa terlambat ya? Padahal kemarin kamu hadir tepat waktu. Padahal kamu kemarin begini prestasinya. Kenapa jadi begini ya hari ini? Itu lebih jauh lebih baik ketimbang langsung disalahkan. Jadi boleh itu untuk mengkritik, tetapi juga dibarengi oleh memberikan reward. Jadi punishment dan reward itu walaupun dalam bahasa lisan itu diperlukan. Nah, kemudian jangan lupa membangun yang namanya kasih sayang dengan anak. Jadi ini biar agak cepat sedikit, mungkin bisa di slide berikutnya. Hal yang paling penting kalau kita lihat dalam proses pendidikan itu adalah suri teladan. Begitu yang sudah Rasulullah SAW lakukan, yang suri teladan, contoh yang baik. Kan sekarang kan bahayanya gadget ya. Bahayanya gadget. Kita melarang anak-anak untuk tidak memegang HP terlalu lama. Tetapi ketika kita mengatakan sudah waktunya sholat, ayo sholat. Kita perintahkan anak untuk sholat, tapi kita sedang balas WA atasan misalnya, kita sedang balas WA dosen misalnya. Itu tidak boleh demikian. Kalau itu dilakukan maka yang kita perintahkan itu tidak jalan. Ya, apalagi anak-anak dengan gaya belajar visual. Ya, kalau ibu guru kan sudah belajar, ada 3 macam gaya belajar ya. Visual, auditory, kinestetik. Itu kalau jangan ngajarin gitu. Visual, auditory, kinestetik. Kalau anak yang visual dengan gaya tadi sudah punya sholat, tetapi lihat ibunya lagi main HP, visualnya lebih kuat. Ibu aja nggak sholat lagi pegang HP, jadi dia akan lebih tidak akan taat pada aturan karena dia lebih fokus pada yang dilihat daripada yang didengarnya. Gitu ya. Jadi jadikan diri kita ini sebagai panutan. Dan kemudian dibuat kesepakatan. Boleh pegang HP, ada jamnya. Kemudian waktu makan misalnya, tidak boleh. Orang tua tidak pegang juga. Tetapi kan susah, bukan mungkin. Nah, itulah resikonya. Kalau masa-masa ini tidak bisa dijaga dengan baik, jangan kemudian menyalahkan kok remaja sekarang gini, remaja sekarang gitu. Padahal kita sendiri yang keliru dalam menjaga, mengawalnya untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik. Ketika malam misalnya, malam tidur nggak boleh tidur kemudian membawa HP bersama. Kalau dia lihat orang tua begitu, maka dia akan coba untuk praktek. Karena anak-anak itu adalah si peniru yang sangat ulung ya. Apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Lebih banyak dia melakukan apa yang dilihat ketimbang yang dia dengar. Apalagi yang diperintahkan. Lebih suka dia melihat orang tuanya karena sejak kecil dia lihat, kan dia praktekkan apa yang dia lihat. Baik, kemudian walaupun anak sudah bersalah, tetapi jangan pernah lupa untuk bicara dengan penuh kasih sayang. Jadi bisa dilihat di dalam surah Al-Imran ayat 159. Nah itu di sana sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Bagaimana rahmatin minallahi lintalahum. Jadi bicaralah dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh cinta kepada anak, walaupun dalam keadaan yang memang dia sudah salah. Penuh dengan kasih sayang. Kamu sudah salah di mana ini? Maka maafkanlah. Karena kesalahan anak itu lagi-lagi bukan seutuhnya kesalahan dia, tetapi juga kita sebagai orang tua, kita sebagai guru punya investasi di sana. Itu tidak bisa dipungkiri kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Lagi-lagi karena kekeliruan kita tidak menemaninya dalam proses perjalanan waktunya sampai pada usia dewasanya. Baik, kemudian kalau yang sudah salah, bagaimana caranya? Nah, hal yang kemudian dilihat adalah jangan pernah memberikan label kepada anak, karena label yang kita berikan itu yang dia pikirkan, itu yang dia persepsikan. Memang kamu bodoh, memang kamu malas. Yang ada dalam persepsinya, ya aku memang malas, ya aku memang bodoh.
Satu, kemudian ojo dibanding-bandingin ya. Jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain ya. Walaupun lebih cerdas memang anak yang lain, walaupun memang lebih bagus, tapi tidak boleh banding-bandingkan ya. Ojo dibanding-bandingin juga. Kata Pak Santoso ya. Tidak boleh banding-bandingkan dan tidak boleh memberikan label tadi. Sebenci-bencinya kita, semarah-marah kita jangan label. Walaupun memang dalam kategori dia kalau kita perhatikan memang malas, tapi jangan ucapkan kata itu. Memang kamu malas ya, jangan. Tapi diangkat, ya, diberikan motivasi pada anak. Nah ini yang kemudian saya sampaikan di slide berikutnya. Kalau menegur anak itu, kalau orang tua, kalau anak salah biasanya ibu itu mengomel. Kadang salahnya 1 menit, jawabnya 1 jam. Ya, kali-kali diulang-ulang gitu, kamu memang ini. Kemana juga kamu lakukan kesalahan? Udah saya kemarin dungkit. 3 hari lagi lakukan salah, itu lagi ya. Kapan dia bisa bangkit ya melakukan kebaikan? Sementara hal buruk selalu masuk, ya. Yang negatif selalu masuk. Kita tentu dia berbuat baik, tapi setiap hari kita sampaikan hal yang tidak baik. Kapan dia mau bangkit dia? Selalu ditekan, mau naik lagi ditekan lagi dia. Jadi kalau mau mengkritik ya, itu boleh, tetapi jangan lupa juga memberikan pujian. Memang anak saya itu memang salah gitu. Nah, kadang-kala kita ketika melihat satu keburukan, 1000 kebaikan hilang, ya. Nah, harusnya dibalik gitu ya. Kalau ada satu keburukan, ada 1000 kebaikan yang masih bisa kita angkat ya untuk dia itu bangkit lagi. Dan dia merasa, oh iya ya, memang saya salah, saya akan berubah. Saya memang salah, saya akan berubah. Kalau kita memberikan dia kesempatan, kita masih memujinya, karena dia masih menganggap memberi persepsi ya. Karena perilaku itu terjadi asal usulnya juga dipengaruhi oleh persepsi kita terhadap sesuatu. Dia mempersepsikan dia malas, dia bodoh. Dari mana? Karena emang orang tuanya melabel dia seperti itu. Hingga dia, itulah citra dirinya. Dari mana? Dari orang yang paling dia sayangi, dari orang yang paling dia cintai. Siapa? Ayah dan ibunya. Termasuk gurunya. Ya. Karena banyak waktu anak-anak juga di sekolah. Nah, kemudian berikutnya adalah sering memuji anak sebenarnya itu hal yang baik ya. Ada pujian-pujian tertentu yang bisa diberikan. Kemudian memberikan hadiah, ini yang dalam bahasa sederhana mungkin kita menyampaikan dicas ya. Dicas baterainya dicas dengan apa? Dengan kasih sayang. Banyak ternyata ada beberapa kasus yang terjadi. Kenapa anak-anak itu lari dari rumah? Kenapa dia sampai ke narkoba, melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana karena tidak menemukan kasih sayang di dalam rumah. Orang tua yang tidak peduli pada anaknya. Kalau bicara kasar tadi ada satu kesalahan satu dibuat ratusan kesalahan lain yang ditimpakan kepada anaknya. Lupa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak. Nah, terlalu banyak menuntut pada anak. Pada usia yang seharusnya tidak banyak yang melakukan aktivitas, dia sudah dituntut banyak hal. Itu yang mesti kita berpikir kembali. Termasuk saya sendiri, saya punya seorang anak laki-laki kan. Kadang-kadang kalau bicara begini ya ingat apa saya sudah melakukan hal yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Jadi ini sebenarnya ya sambil menasihati diri sendiri ya Pak ya. Baik itu. Jadi apa yang diruntuhkan oleh remaja cepat saja. Yang dibutuhkan itu tentu saja ada perhatian kita sebagai orang tua, sebagai guru, perhatian masyarakat juga dan dukungan teman sebaya. Bicara tentang teman sebaya sekarang. Memang kita bisa apa Ibu? Kalau dengan teman sebaya bisa dengan cara kita memperhatikan ya, dengan siapa dia berteman, komunitas mana yang dia pilih. Karena teman sebaya itu juga memberikan investasi yang besar terhadap degradasi moral sekarang. Karena mereka banyak sekali kita lihat munculnya geng-geng ya, komunitas-komunitas. Dengan siapa berteman maka itu memberikan pengaruh yang besar. Sehingga seorang ibu dan juga seorang guru sekaligus juga bisa
memperhatikan anak-anak kita berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa, karena ini memberikan pengaruh yang besar ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita berikan kepada remaja. Intinya adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anak, karena memang beberapa hasil penelitian juga menunjukkan begitu. Ada beberapa kasus kenapa anak lari dari rumah, dia mencari teman lain untuk dia bercerita, karena dia tidak menemukan kehangatan di dalam rumah untuk bercerita. Itu untuk orang tua, untuk guru juga seperti itu. Kalau anak-anak terlambat ke sekolah, mungkin kenapa terlambat bocor timpan sepedanya, tapi ada guru yang tidak peduli dengan alasan kenapa terlambat. Dia mencari solusi sendiri ke depan. Kalau ada masalah dia nggak akan cerita lagi, karena dia nggak punya tempat cerita. Sementara kita manusia butuh untuk kita tempat bercerita, dia carilah tempat bercerita yang lain. Kalau pas ketemu, tapi kalau pas ketemunya nggak baik, dia. Jadi intinya adalah memberikan kasih sayang kepada anak, perhatian kita kepada anak itu harus lebih. Butuh waktu, ya memang itu resikonya kita. Tetapi kemudian setelah lewat masa itu, masa remaja, maka tidak ada lagi kenakalan remaja. Karena kenakalan tadi kita sudah sepakati ada di remaja. Memang ini investasi terbesar orang tua kan adalah anak. Kita mengharap anak menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang cerdas, ya. Tapi kita tidak mau berkorban, tidak mungkin. Karena untuk menghasilkan hasil yang bagus dibutuhkan perjuangan. Mungkin itu saja dulu, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.